Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat 3 stok bumbu dasar plus 1 bumbu rahasia. Dengan bumbu-bumbu dasar ini, Ramadan dan masak sehari-hari jadi lebih praktis dan sat-sat. Bumbu-bumbu ini bisa tahan 6 bulan di freezer ya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, aku mau bikin dulu bumbu dasar putih. Bumbu dasar putihnya ini aku lebih ke bumbu dasar bawang ya. Bumbu dasar putih ini bisa digunakan untuk sop, kuah bakso, nasi goreng, opor putih, aneka tumisan, dan lain-lain. Bahan-bahannya simple banget. 250 gram bawang putih, 250 gram bawang merah, kemudian ada 1 sendok makan merica bubuk, dan 225 sampai 250 ml minyak goreng untuk memblender. Masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam blender. Tuangkan minyak goreng. Kita gunakan minyak goreng ya, bukan air, untuk menghaluskan bumbu supaya lebih cepat memasak bumbunya dan bumbunya akan lebih awet dan tahan lama. Proses bawang dan minyak goreng sampai halus dan tercampur rata. Disarankan untuk memotong-motong terlebih dahulu ya bahan-bahannya supaya mudah untuk di blender. Kalau sudah halus dan rata bumbunya, langsung aja kita masak di atas wajan dengan api sedang. Masak sambil diaduk-aduk sampai tanak dan minyaknya memisah. Ketika bumbunya udah mulai memisah dengan minyak, tambahkan merica bubuk dan aduk rata. Tumis kembali sampai harum dan tanak. Untuk seasoning seperti garam, gula, kaldu bubuk, aku nggak tambahin ya, karena nanti bisa kita adjust sesuai selera saat kita memasak menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau udah matang, udah harum, dan terlihat ya bumbu dan minyaknya tuh udah terpisah kayak gini, ini harum banget, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan membuat bumbu dasar kuning. Bumbu dasar kuning bisa digunakan untuk membuat soto, ayam ungkep, kari ayam, gulai, pindang ikan, pesmol, dan masakan lainnya. Bahan-bahannya 100 gram bawang putih, 150 gram bawang merah, 40 gram kemiri yang sudah disangrai, 35 gram kunyit, 15 gram jahe, 10 gram lengkuas, 2 sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok makan lada atau merica bubuk, dan 225 sampai 250 ml minyak goreng. Masukkan semua bahan-bahan kecuali ketumbar dan merica bubuk ke dalam blender. Tuangkan minyak goreng dan proses sampai halus. Jangan lupa ya, sebaiknya bahan-bahan dipotong-potong terlebih dahulu supaya memudahkan prosesnya. Kalau sudah halus, kira-kira seperti ini, langsung aja kita masak di atas wajan dengan api sedang. Masak sambil diaduk sampai bumbu terlihat mulai memisah dengan minyak. Nah, kira-kira seperti ini ya. Tambahkan ketumbar bubuk dan juga merica bubuk, aduk rata, dan lanjut masak. Kenapa kita tambahkan ketumbar dan merica bubuknya belakangan? Supaya aromanya tuh lebih keluar ya teman-teman, karena bentuknya udah bubuk. Jadi biar pas aromanya keluar bersama bahan-bahan lainnya. Kalau sudah matang, udah tanak dan harum, dan terlihat ya bumbu dan minyaknya itu udah terpisah kayak gini. Ini harum banget, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Lanjut, sekarang kita akan membuat bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah bisa digunakan untuk memasak sambal goreng kentang ati, telur balado, ayam bakar, ayam rica-rica, dan aneka masakan lainnya. Ini bisa juga dibuat untuk bikin seblak, tinggal kita tambahin kencur bubuk. Untuk membuat bumbu dasar merah ini, bahan-bahannya cukup simpel, yaitu 85 gram bawang putih, 100 gram bawang merah, 200 gram cabai merah besar, buang bijinya, dan dipotong-potong, 30 gram cabai keriting yang udah dipotong-potong, 35 gram kemiri sangrai, dan 225 sampai 250 ml minyak goreng. Masukkan semua bahan-bahan ke dalam blender.
Tuangkan minyak goreng dan proses sampai halus. Kalau udah halus kira-kira seperti ini, langsung aja kita masak di atas wajan dengan api sedang. Masak sambil diaduk sampai bumbunya matang. Kalau udah matang, udah tanak dan harum, dan terlihat ya bumbu dan minyaknya itu udah terpisah kayak gini, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Terakhir, kita bikin bumbu dasar serbaguna yang sering digunakan pedagang nasi goreng, yang dimana menu-menunya ada nasi goreng, mie goreng, capcay, dan lain-lain. Bahkan tumis kangkung juga cocok. Mohon maaf ya kalau ada yang merasa dirugikan dengan dibongkarnya bumbu rahasia ini, karena memang bumbu ini tuh serbaguna dan bikin masakan jadi terupgrade layak jual. Bahan-bahannya 85 gram bawang putih, 150 gram bawang merah, 10 gram rebon kering, kadang ada juga yang pakai udang atau juga ebi kering. Di sini aku pakai rebon kering ya teman-teman, lebih praktis. 75 gram kemiri yang udah disangrai, 50 gram daun bawang, bagian bawahnya aja yang dipotong-potong ya. 50 gram bawang bombay yang udah dipotong-potong, 50 gram cabai merah besar, buang bijinya dan dipotong-potong, dan juga 225 ml minyak goreng. Siapkan wajan atau pan, panaskan minyak goreng, dan kalau udah panas, masukkan semua bahan-bahan. Aduk dan goreng sampai matang. Sampai kayak gini ya kira-kira. Kalau udah, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, semua bahan yang udah digoreng ini kita blender, proses sampai halus. Teksturnya kental ya teman-teman karena menggunakan cukup banyak kemiri. Kalau udah halus, pindahkan ke wajan dan kita masak sambil diaduk. Tumis sampai harum, matang, dan minyaknya memisah. Pastikan sampai tanak ya teman-teman. Kira-kira ini udah matang, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Dan ini dia 3 bumbu dasar plus 1 bumbu rahasia udah jadi. Gimana? Kalau udah bikin bumbu kayak gini jadi happy dan masak bisa jadi lebih praktis. Tunggu dingin dulu baru bisa kita simpan sebagai stok. Ini bumbunya tahan 1 minggu di chiller dan tahan 6 bulan di freezer. Bagi-bagi sesuai kebutuhan. Kebutuhan tiap keluarga itu berbeda-beda ya. Ini aku bagi per porsi dan juga ada juga yang aku bagi per sekali masak ke wadah saus ukuran 15 ml dan 25 ml. Kita stok di wadah-wadah kecil kayak gini tuh biar lebih praktis, karena kalau teman-teman gak bagi-bagi akan susah mengambil bumbu ketika sudah masuk freezer. Dan jika ditaruh di chiller hanya akan tahan 6 hari aja. Sementara kalau bumbu sering keluar masuk kulkas, kualitasnya tuh bisa rusak ya teman-teman. Selamat menerapkan dan mencoba resep aneka bumbu dasar ini ya. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.